Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini judulnya ada dusta yang diperbolehkan. Ya, bukan dusta itu boleh, tapi ada sesuatu yang diperbolehkan ketika hal-hal itu untuk berdusta. Ketahuilah katanya bahwasanya dusta itu pada dasarnya adalah diharamkan ya. Tetapi dalam beberapa hal diperbolehkan ya. Perkataan merupakan sarana untuk menyampaikan maksud apabila maksud tujuannya itu baik dan dapat dicapai dengan tanpa berdosa, tanpa berdusta ya. Maka menyampaikan dengan berdusta itu hukumnya haram. Tetapi apabila tidak bisa disampaikan kecuali harus berdusta, maka berdusta dalam hal ini diperbolehkan. Bukan dihalalkan, diperbolehkan, jaiz ya. Bahkan dalam hal ini ada dusta yang diwajibkan. Misalnya ada orang Islam bersembunyi dari orang yang menganiayanya, di mana ia akan membunuhnya atau akan merampas hartanya. Maka bagi orang yang ditanya tentang orang Islam tersebut itu, maka ia wajib berdusta. Misalnya dengan mengatakan tidak tahu walaupun sebenarnya ia mengetahuinya. Begitu pula apabila seseorang dititipi sesuatu kemudian ada seorang yang bermaksud merampoknya, maka ia wajib berdusta. Itu ya, berapa hal kan? Ya. Hal ini Rasul bersabda, An Ummi Kulsum radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqula khaira. Ujar Rasul, tidaklah dinamakan berbohong orang yang mendamaikan sengketa di antara manusia. Ia menyampaikan kebaikan atau mengucapkan perkataan yang mendatangkan kebaikan. Sama ya. Kemudian lagi, zada Muslim fi riwayatin qalat Ummu Kulsum wa lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalathin, yakni al-harba wal islaha bainan nas wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha. Dusta tadi. Dalam yang lain dikatakan, kata Ummu Kulsum, saya tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemurahan dalam masalah ucapan manusia atau kaum muslimin kecuali dalam 3 hal. Dalam keadaan perang, tuh ada dustanya ya tak? Karena al-harbu khud'atun, perang itu tipu muslihat. Ya, ada caranya ya. Kecuali dalam 3 hal dengan keadaan dalam keadaan perang. Yang kedua, mendamaikan sengketa manusia serta omongan lelaki kepada istrinya atau omongan perempuan kepada suaminya. Ada caranya tuh. Ngerti tidak? Yang lain jangan.
Ya. Itu ada hal-hal masalah maslahat tersebut itu. Karena nutupi tadi menyelamatkan nyawa. Ketika orang Islam disembunyikan dengan perkataan. Ya, istri dengan suami itu mendamaikan dua hati. Karena kalau Rasul berkata, ujar Nabi, inna abghadal halal indallahi talaqu. Memang Allah ya halal itu, tapi Allah murka, itu talak. Tuh, masalah besar sekali ya. Atau mendamaikan dua yang bersengketa. 3 hal saja. Yang lain tidak boleh. Karena masalah permusuhan itu bermasalah besar. Dengan sebab sedikit lihatnya, tapi masalah sangat besar. Itu bahayanya ya. Nah itu kan 3 hal, perhatikan ya. Allah. Jadi bukan semua bohong tidak dibolehkan ya. Jelas itu. Ulangi lagi ya. Tidaklah dinamakan berbohong orang yang mendamaikan sengketa di antara manusia. Ia menyampaikan kebaikan atau mengucapkan perkataan yang mendatangkan kebaikan. Atau ya, ujar Nabi, dalam berbohong itu 3 hal. Dalam keadaan perang, mendamaikan sengketa manusia, serta omongan lelaki kepada istrinya dan omongan istri kepada suaminya. Aman di rumah, pada pagi kenduri, bini penyemburuan, balik isaknya. Sudah makan bang? Belum lah di kau. Nah pandai, di kau yang belum. Ya, yang di pasar sudah. Enak ada makan aku bang? Oh iya, makanan kau beda dari yang lain. Nah, padahal walaupun kasinan. Jangan bilang makanan kau lempem, melempem mukanya. Ya, pandai jadi laki itu ya, aman rumah. Istri juga begitu. Dek, gimana malam dek? Pokoknya hot bang. Malam Senin nih. Ya dah. Dingin hot bang. Dia bilang padahal dingin. Ya, pandai. Lihat. Jelas itu. Ini begini, kita 2 orang ini. Tidak ada apa-apa ngomong bagus sama kawan ngomong, tidak ada. Padahal tuh ngomongin dia. Nah ini ngomongin dia, tidak ada apa-apa bagus. Nah seperti itu. Ini tidak tambah. Betul. Kemarin tuh ngomongin kau cuma tak dengar. Nah itu penyakit. Penyakit. Ya. Iya tak? Ada lagu perdamaian. Ada lagu itu ya? Iya itu. Yang cinta damai katanya ya. Allah. Baik. Tuh nanti kalau kau berbini belaki, nah itu ada. Itu pandai-pandai baca hadis nih ya. Ya. Kata Ustaz Ghazali boleh, baca dulu. Guru disalahkan. Rasulullah yang ngomong ini, ya. Nabi nganjurkan berhati-hati dalam perkataan. Nah, ngomong tuh hati-hati kata Rasul. Wa qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ujar Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya tuh. Asal bunyi. Nah, ini guru-guru pelawak begitu, yang jadi melawak bikin ketawa orang. Ya dah. Nah, jadi enggak melawak ya. Hati perkataan tuh. Allah. Wa qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Tuhan, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekat malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi ngomong. Ya. Kenapa? Sudah hilang ngantuk tahun baru.
Yang bermalaman nih ikut-ikut orang kafir, ya. La haula. Orang iman dibarui kata Nabi, jaddidu imanakum waksiru fihi qaula la ilaha illallah. Setahun cuma sekali tahun baru, tapi setiap waktu bisa diperbarui iman, berbanyak perkataan kalimat tauhid, la ilaha. Itu yang hebat. Bakar jagung, ya, kaki ayam, kaki apa, ujung kaki dia dibakar. Sayang dah tuh. Pagi tadi sepi, aku dengar orang. Tak ada, mungkin pada tidur ngantuk. Jalan sepi, biasa subuh minggu tuh rame. Senyap betul. Rupanya tadi malam habis-habisan ya. Habis iman. Ya. Nasih aja ya. Tak tahulah. Mudah-mudahan taubat sebelum mati ya. Itu aja lah ya. Orang tak paham, hendaklah Ustaz ngikut Nabi bilang, man tashabbaha biqaumin fahuminhum. Yang menyerupai satu kaum dia tak terasa jadi kaum itu juga. Paham? Ikut-ikut. Tiup trompet nyup iman cuma. Bakar itu bakar iman cuma. Ya. Orang mengaji mesti paham semestinya ya. Jadi berfaedah tuh ilmu yang diajarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i kadiban ayuhadditsa bi kulli ma sami'. Ujar Nabi, coba dengar. Cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang tidak ia dengar. Ustaz, kau cerita apalagi di HP banyak ada. Itu share si Anu, dia bilang ada si Anu, hati-hati. Tuh disebut pendusta dah. Anta kadzdzab, bilang ada. Apabila menceritakan segala apa yang tidak ia dengar. Ayo kita setiap kita pengajian kita bertambah mawas diri, tambah ada perubahan, bertambah meningkatkan iman. Kita tak tahu. Tiap hari yang berangkat banyak. Ya, untung jembatan ditutup sama pemerintah mungkin tadi malam. Kalau jembatan bengkok tuh dibuka, runtuh bengkok tuh, puluhan ribu tuh pemuda yang mampus. Nah tahu? Balak itu yang dipancing dengan maksiat. Maksiat itu yang memancingnya. Hati. Tersinggung Rasulullah. Gores hati Rasulullah. Karena umatnya begitu. Bagaimana nak nengok Rasul? Tak bakal lah. Ya. Ini kita baca hadisnya kita sama berbicara dengan Rasulullah. Guna apa kita ya? Wa an Samurah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzabin atau ahadul kadzibin. Ujar Rasul, barang siapa menceritakan dariku suatu hadis yang ia ketahui hadis itu bohong, maka ia adalah salah seorang pembohong. Di zaman dulu juga ada orang jual terong, bilangnya terong begini. Obat ini ada di hadis burak itu ada. Burak itu kan kalau dibayangkan bentuknya macam manusia, badannya macam kuda, lebih kecil dari kuda, besar daripada baglah, keledai. Tuh, tidak boleh digambarkan. Ini ada kebohongan kita dipoto, bikin itu bahaya tersebut itu ya. Nanti dibilang kalau orang korban satu sapi, nanti nunggang sapi 7 orang ditunggang masuk surga. Coba aku hebat kan? Sekarang aku tanya sama kamu, satu sapi 1 ekor naik ke pasar, 1 orang cuma udah nunggang sapi di pasar, ke pasar masuk surga. 7 orang pula nunggang sapi. Hati-hati yang begitu ya. Dia Rasul yang ngomong, dia bilang hati-hati. Penting diperbaiki hal-hal itu ya.
Banyak yang macam-macam itu diperhatikan. Karena Rasulullah berkata, ujar Nabi, ya, apa dikatakan? Innal kadhiba alayya laisaka kadhibin ala ahadin. Jangan samakan bohong sama kamu dengan bohong aku. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong sengaja denganku itu sudah ada api nerakanya dah. Ini ada sujud tahun baru, haram. Ngapa tahun baru sujud? Bukan sembahyang. Itu tadi. Itu sama sujud namanya, ngikuti orang-orang kafiran, ngikuti sujud namanya. Paham tak? Ngikuti gaya itu namanya sujud, tunduk. Sujud itu tunduk. Ya Allah. Allah. Wan Asma radhiyallahu anha anna mar'atan qalat ya Rasulullah inna li dharratan fahal alayya junahun anta shabba'tu min zawji ghaira alladhi yu'tini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisin thawbai zurin. Ujar Rasul dari Asma radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya ada seorang perempuan bertanya, "Ya Rasul, sesungguhnya saya adalah seorang istri yang dimadu." Ya, yang dimadu. Apakah saya berdosa apabila saya berlagak puas terhadap suamiku dalam hal apa yang tidak diberikan oleh suamiku? Supaya jangan melenceng tuh laki tuh, ya. Nengok anak orang, ingat anak dewek. Nengok bini orang, lupa bini. Yakinlah kau. Tangan tua-tua di ujung, tanyalah tuh. Masih gatal tuh? Tuh ujung tuh. Masih. Bagi ustaz tiap hari bertemu sama betina. Mata. Jadi kiai jadi guru itu ada kau. Bini lebih cemburu lagi. Teruk. Di rumah gelisah. Kalau laki itu kemana-mana. Paham dah kau? Lebih kurang kau lah juga. Berarti ceramah begini, perempuan di hadapan semua. Coba kau, teruk tak? Teruk. Iya, jangan-jangan bergerak kadal di bawah nih. Ya, apalagi malam minggu tadi malam ya, lagi minggu bergandeng, ada can lah, skakelnya bergerak. Tek. Sudah goyang tuh, ampernya itu. Tidak. Yang tua, apalagi yang muda, yang begini pandangannya hidup. Yang tua tuh pegangan hidup, kalau pula dipegang hidup. Ya. Tengok nih dagak sama suami ya tak? Kemudian suami Rasulullah berkata, orang yang berlagak puas dalam hal yang tidak diberikan kepadanya seperti orang memakai pakaian palsu. Tak mood katanya lakinya. Emangnya apa yang dimut? Jadi kita jadi laki-laki hati-hati. Ada kan kemarin kisahkan tak seorang yang meninggal dunia itu ada begini kan tulang iganya begini. Rasul lewat tertegun Nabi. Kata Nabi, ini orang saleh, cuman salah model. Tak adil dua bini begini orang saleh jadi salah. Apa kira muka-muka macam kita nih? Allahu Akbar. Kalau nafsu diukur kan tak ada selesai. Ya, apalagi jantan lagi biasa makan bergeraklah benda tu. Paham dah kau? Ya Allah. Gimana? Berlagak puas ya tak? Pada tu pakaian palsu. Ya. Gimana? Tersinggung urusan kau lah. Ini bacakan hadis. Tak mau balik. Apalah ya? Kalau balik ketahuan, itu tersinggung tuh. Ketahuan baca sama ustaz tak? Kok tu ada. Ya. Ada orang menjadi saksi palsu. Itu haram hukumnya. Nanti musim-musim pemilihannya jadi saksi samping kan. Berapa suara? 3, 4, 100 kasih duit, 50 kasih duit. Pilih aku nanti ya. Jangan tersogokan semua. Paham tak?
Ada saja palsu. Sekarang orang apa namanya? Sertifikat bertumpang itu banyak. Tanah orang dijual sana sini. Hati-hati. Tidak kau. Qala Allah Ta'ala wajtanibu qaulaz zur. Kata Allah. Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dusta itu enak ngomong, tapi masalah besar. Paling kurang sekecilnya kita di rumah ditanya sama anak, ditelepon sama orang, ada ayah di rumah? Kata anak bilang, kata bapaknya, begini aja. Kalau kalian pula ada si Fulan di rumah, ada, aku siap nunggu. Nah, beda. Ya, HP mudah sekarang kan? Wa qala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Tadi, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, ya. Wa qala ta'ala ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya, kita belajar di hati aja lah ya, bagus baik. Kadang-kadang kita bacakan ini hadis Rasulullah, Quran, kita bilang masih orang tersinggung, ya Ustaz itu nyinggung. Bukan Ustaz nyinggung, bacanya begitu. Siapa lagi yang bacakan lagi nanti? Tidak ada berani. Malaikat mendukung pula. Ya. Wa qala ta'ala walladzina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Saksi ya, hati-hati. Kasihnya duit berapa dikasih? Itu hati-hati. Ini sudah mulai sekarang berjalan nih. Apa namanya? Calon 2024. Keliling dan macam-macam partai itu. Ada. Ada nama masuk katanya. Kalau apalagi tokoh agama, didatangi itu. Nih. Ya. Saya tidak nantilah bilang besok nak memilih baru malam aku setelah istikharah. Urusan apa kau? Abalian deh. Tak mau tinggal duit aku tak milih kau. Aku bilang kau berduit nih. Ya gila nih orang. Gila. Tanda dia. Gitu. Tegas aja lo ngomong. Takut. Cakap. Ini diawasi ngomong nih. Tidak. Malaikat yang ngawasi. Dia yang kedua tuh mata-mata ini banyak nih. Yang ngawasi nih. Ya dah, ini Ustaz dengan ini. Paling kakak bilang ini diawasi, di HP. Iya, betul. Tidak main-main. Mungkin diantaranya ada tukang ngawas nih, diantaranya dia. Di ujung. Ya lupa. Nanti kalau mata ditonjokin malaikat baru tahu. An Abi Bakrah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah, qala al isyraku billah wa uququl walidain. Kata Rasulullah, ala mau tak kamu aku beri kabar tentang sebesar-besar dosa? Tentu ya Rasulullah, kata sahabat. Pertama al isyraku billah, menduakan Allah. Sama dengan jabatan, mendoakan. Nanti kalau tak ada si Fulan aku tak jadi. Nah, kalau si Anu tak nolong aku tak jadi. Hati-hati. Kalau tak duit dia aku tak pergi haji. Hati-hati. Itu tauhid itu yang belajar Tuhan. Tauhid itu ketuhanan. Datuk buyut kita makanlah sampai sama kamu. Apa kurangnya kita sekarang? Tidak kurang kan? Cuma kurang malu. Itu aja lah. Orang ngaji dulu lampu colok sana lampu terang begini. Kipas ada, masjid mantap pakai bahan. Orang dulu ngaji lampu nak padam minyak. Sekarang ngaji sebab terang dah. Tak mau juga memang hati tak terang. Wa uququl walidain. Yang kedua tuh durhaka kepada kedua orang tua. Maknya bilang mau tahu salah nak pergi. Mak ini tahun baru mak malam minggu nih.
pergi juga. Sekurang-kurangnya bakar jagung. Aku lihat supermarket mana tuh, jagung bisa buat tulisan 5.000 sebiji. Padahal di pasar 1.400. Yang besar itu kan 3.000 sih enggak. 10.000 dah, bertulisan 5.000. Belum berbakar. Banyak yang membeli. Di pasar kaki ayam semua hilang, kepala ayam semua habis. Penting ikut juga acara. Ya tak? Yang jual nasi dah ke badanan. Ya tak? Sambal tukang juga tak bertukang dia. Karena mungkin tahun baru. Ya, itu. Dah. Keciuman baunya, ya tak? Wa kana muttaqian fajalasa. Nabi kenapa? Senang nyandar Nabi. Tegak lagi Nabi. Il ala qaulaz zur. Tuh kata Nabi, omongan dusta. Besar dosa. Wa syahadataz zur, kesaksian palsu. Fama zala yukarruha hatta qulna alaitahu sakata. Nabi bolak-balik ngomong tuh saksi palsu, perkataan palsu, bolak-balik. Ya kata sahabat Nabi, mudah-mudahan Nabi tak ngomong lagi itu ya. Ngeri dengarnya. Balik-balik beliau ngomong yukarruha. Ya laitahu sakata. Mudah-mudahan Nabi tak ngomong begitu ya. Dan itu tuh bolak-balik Nabi ngomong. Kesaksian palsu. Maukah kalian aku beritahu kata Nabi tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Sahabat berkata menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda itu menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Beliau semula bersandar lalu duduk seraya meneruskan sabdanya. Ingat kata Nabi, ingatlah juga termasuk dosa besar persaksian palsu. Allah. Kenapa ada yang tanya itu? Ada yang mau tanya? Ada kadang-kadang kita sering mengutuk orang atau mengutuk binatang. Macam-macam kan? Bahasa nyamuk di bangsat. Asa anjing di jahanam. Bapak kau tuanu. Apa nih? Hukumnya itu apa? Itu hukumnya haram semua. Mengutuk. Ada orang membakar lumbung padi karena banyak tikus. Kenapa kata lumbung dibakar? Ya, tikus dibakar. Sudah banyak betul, katanya penuh di lumbung itu tikus sih. Ada istilahnya, jadi tikus itu diibaratkan koruptor, cenggorogoti. Jangan punya kita, punya Rasul, punya Nabi Sayyidina Nuh itu bahteranya digigit oleh tikus. Apalagi punya kau. Tikus. Pak Ron jama piran, ya. Red, mouse, ada? Haram mengutuk orang atau binatang. An Abi Zaid bin Thabit ibn Dhahhak al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa min ahli bai'ati Ridwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin bimillatin ghairil Islam kadhiba muta'ammida. Bahwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Wa laysa 'ala rajulin nadhrun fi ma la yamlikuh wa la'nul mu'mini ka qatlihi. Muttafaqun alaih. Rasulullah. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam sedangkan ia sengaja berdusta, maka ia seperti apa yang diucapkannya. Hati-hati. Kan sekarang kalau diajak anggap pejabat tuh kan masing-masing kitabnya ditaruh kepala. Kau berubah kau, Injil kepala kau. Di Quran taruh kepala. Itu masih berbohong. Dari sumpah tuh. Betul tak?
Nyatanya itu banyak pencuri itu. Betul di mana-mana. Paham dah? Allahu Akbar. Nah. Barang siapa bersumpah dengan agama selain Islam sedangkan ia sengaja berdusta, maka ia seperti apa yang diucapkannya. Barang siapa membunuh dirinya sendiri, maka nanti pada hari kiamat ia akan disiksa. Bunuh diri dengan minumankah, makanankah, meracun dirikah, ada kan? Tuh, gantung ada kan? Seseorang tidak berkewajiban untuk menunaikan nazar dalam apa yang tidak dimilikinya. Tidak boleh. Dibilang aku bernazar nih. Nanti kalau di kitab tamat nih aku pergi ziarah ke Tuan Guru Sapa. Masih dekat kan? Bila yang bernazar ini silakan. Nanti kalau aku tamat kitab ini di dosanya aku jual Masjid Nur Iman. Itu udah bisa. Bukan punya kau. Paham enggak? Tidak boleh. Atau dibilang kalau tamat kitab aku karpet yang belakangku gadaikan. Tak bisa, bukan milik kau. Ngerti? Itu tidak boleh. Jadi jangan yaminul ghamus, jangan mau itu bikin dosa. Ya bukan hak kita bikin itu. Ada orang kadang sumpah motor kreditkan sama orang. Belum bayar kasihnya orang. Orang terus. Ada begitu. Tuh. Dan mengutuk orang mukmin sama seperti membunuhnya. Hati-hati mengutuknya. Laknat betul kau ni. Memang datuk kau semualah. Pembohong, pencuri. Hati-hati. Memang begitu. Sama membunuh. Karakternya tu dibunuh. Habis. Semua itu haram. Wa qala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lisiddiqin ay yakuna la'ana. Ujar Rasul, tidak patut bagi orang-orang jujur menjadi pengutuk. Ngutuk orang terus. Kan macam di film, kukutuk kau. Jadi angsa. Itu film. Mana bisa orang ngutuk orang begitu? Kutuk kan ya, jadi kebab. Mana bisa? Ya, kecuali di mixer dulu dah. Dibikin. Itu kan ada film bang. Jadi dia. Kutuk kan jadi babi ngepet dibilang supaya dapat sugih. Mana ada orang bisa gitu? Macam bilang kun, itu urusan Tuhan, fayakun. Kan gitu maksudnya. Ngutuk tuh ya. Allah saja tidak mengutuk yang model begitu. Tak patut kata Nabi. An Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Hadis Muslim. Ujar Rasul, orang-orang yang suka mengutuk tidak bisa menjadi penolong, pemberi syafaat dan tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Ada televisi sekarang bilang Rasulullah bin syafaat, dia sudah mati, dia bilang. Dianggap Nabi itu macam dia. Ada kan di televisi itu? Doktor, MA belakangnya. Orang sudah mati. Isfa'lana lana ya habibana laka syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi. Mana ada dia bilang. Itu di televisi kan? Dia sudah mati. Dianggap Nabi itu macam kita. Tuh, kalau hati-hati kau. Syafaat itu Nabi ada, syafaat anaknya ada dah. Syafaat anak itu ada. Rasulullah bilang kalau kau punya kesanggupan untuk mengakikahkan anak, kau tak mau akikahkan. Besok ada undangan akikah tuh. Kenduri. Semua kau dipanggil lah. Sampaikan Ustaz bilang anak-anak tuh. Cuman aku nak bertanya bergendang atau tidak, itu lupa aku tanya tadi. Kalau berjoget, bergoyang tuh kambing. Kata Nabi kalau kau punya kesanggupan tak kau akikah anak kau, dua kemungkinan yaumul qiyamah. Pertama, tidak dapat doa anak. Yang kedua, dapat syafaat anak dapat syafaat apa ini Rasulullah. Itu ngaji itu. Syafaat kita ada yaumul Jumat. Orang imam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal ini ada tak?
Orang mati doakan, ada kan? Apalagi Rasul, isfa'lana lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya nabi ya nabi. Ada kan? Baru Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Kau ngomong di hadapan Rasulullah sekarang kau. Di hadap sama kau sekarang. Kenapa kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Ya Latif. Karena Rasulullah bilang, ma ahadin min ummati yuslimu alaila raddal ala ruh hatta arudda alaihi salam. Kau kabarnya tidak satu umatku ucap salam pada aku, Allah balikan rohku kepada aku jawab salam satu-satu. Tuh, subhanallah. Jadi kalau salat Nabi itu mendekatkan kepada Nabi. Salat sunnah baik assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Berhadapan. Nanti kau di depan kau dia. Nih ahadza ana. Ini aku nih, datang di hadapan kau kata Rasul. Ngomong apa kau? Tapi kalau kau tak ikut sudah wattibaan, tak ada ikut Nabi SAW. Cara kau, model kau, pakaian kamu, makanan kamu, minuman kamu, tak ada tingkah kamu. Tak, bagaimana dia akan datang? Ayo sempurnakan itu dulu. Kelakuan itu, dia akan datang di hadapan kau. Sahibul Burdah, ingat tak Sahibul Burdah? Itu tangannya lumpuh, Al-Busiri. Ada? Apa itu? Salah satu nazam sudah baca? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu. Ada kan? Tangannya lumpuh. Menulis kasidah Nabi itu dikasih burdah sampai bangun dia tangannya biar sehat. Ayo. Syafaat. Baik, ngomong apa lagi? Berapa hari kita ada haulan lagi tuh, Tuan Guru. Orang tak percaya wali bagaimana? Karamah tak payah kita. Baik. Tuh anak saja bisa syafaat, itu punya anak tadi. Kalau kawin jangan lambat-lambat, jadi dapat anak tuh nunggu ngapa ditunggu? Kawin tuh cuma salah satu dzurriyyat, turunan. Karena doanya tuh Allahumma jannibna syaitan wajibna syaitan bima. Doanya hafal belum? Dengar. Ya, daripada pacaran tuh cepat. Apalagi ditunggu peler tuh. Biar ngomong sekali. Gini, ahlan wa sahlan bikum. Welcome to me. Gini terus tet. Orang syahadat asyhadu an la ilaha illallah gini. Isfa'lana. Ya. Ada. Hidup cuma 3 ada saya bilang kemarin. Jadi ada seorang polisi pangkatnya kapten. Jadi udah salam menantunya Haji Erwin dulu. Saya ke Jambi. Pak kenapa? Kita ini punya asal itu dia naik mobilnya ada ras, mobilnya ras, Toyota ras. Naik, ya. Kita ini cuma 3 bilang yang penting 3 ras. Ngapa aku bilang kok? Joko. 3 ras. Beras, otak waras, benda itu keras. Aman tuh hidup. Sayang bini walaupun tua. Tidak. Otak waras, ada beras, benda tukar. Udahlah. Itu dicari orang tuh. Obat ya. Kuku kambing dicarinya. Ya. Ya Latif. Tengok nih Ya. Wa qala wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bi la'natillah wala bi ghadabih wala bin nar. Ujar Nabi berkata, janganlah kalian mengutuk dengan kutukan Allah, murka Allah atau api neraka. Jangan. Ada kelas kita. Sekarang mengatakan api neraka tuh yang debunya itu 7 laut di apa? Masih panas matahari itu. Dia rendam. Tengok ada sejarah Allah bilang pasukan ababil. Diambil itu dari batu sedikit batu neraka. Abunya itu dibawa sama kerikilnya oleh ababil itu.
Nah, digini kan, lemparkan habis macam daun dimakan ulat ya. Ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Coba kau. Jangan enak nyebut neraka. Itu neraka, a'udzubillah minan nar. Nah, itu begitu orang. Ya. Ujar Rasul, janganlah kalian mengutuk dengan kutukan Allah. Nah, murka Allah atau api neraka. Jadi ya, ikuti. Wa ani Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ujar Nabi, orang mukmin bukanlah orang yang suka menghina atau tadi mengutuk, suka melakukan perbuatan keji dan mengatakan perkataan yang kotor. Tak patut orang mukmin. Ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama fatughlaqu abwabus sama dunaha thumma tahbitu ilal ard fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimala fa idza lam tajid masaghan raja'at ilal ladzi lu'ina fa in kana ahlan bil dzalik wa illa raja'at ila qailiha. Apa nih? Hati-hati kau. Tengok nih. Nabi bersabda, sungguhnya apabila ada seseorang mengutuk sesuatu, maka kutukan itu naik ke langit, tetapi pintu-pintu itu ditutup, tidak mau menerima kutukan tersebut, pintu langit. Kemudian kutukan itu turun ke bumi, tetapi pintu-pintu bumi itu ditutup, tidak mau menerima kutukan tersebut. Ingat. Apalagi kalau begitu. Kemudian kutukan itu tidak mendapat tempat, maka ia mencari orang yang dikutuknya. Apabila orang itu pantas mendapat kutukan, maka ia menimpa orang itu. Tetapi apabila orang itu tidak pantas mendapat kutukan, maka ia kembali kepada orang yang mengucapkan kutukan itu. Nah, hati-hati. Yahudi, tidak boleh, hati-hati balik kawan. Kafir, hati-hati balik kawan. Paham? Untuk orang. Wa qala an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu ma qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarih wa imra'atun min al-ansar ala naqah fadajirat fal'anatha fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Qala Imran fakaanni araha al-an tamshi bin nas ma ya'ridu laha ahadun. Coba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam perjalanan, ada seseorang perempuan dari golongan Ansar yang merasa jemu di atas punggung unta. Lalu ia mengutuk unta itu. Mendengar kutukan perempuan itu, beliau bersabda, kalian ambillah apa yang ada padanya dan tinggalkanlah dia, karena dia terkutuk. Imran berkata, seakan-akan aku melihatnya sekarang. Ia perempuan itu berjalan di antara manusia tanpa seorang pun memperhatikannya. Naik motor kawan, motor buruk, dia numpang di situ, dasar kutuk motor kawan saya buruk pula susah. Hati-hati mulut tuh. Dan numpang pula gratis, macam-macam kelakuan. Ada kan begitu? Dan minjam kawan numpang pula minyak tak pernah bayar, marah pula. Itu kendaraan, ada kan? Ini kendaraan juga onta dulu. Jangan melantar begitu. Kena dewek akhirnya.
Wa an Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala bainama jariyatun ala naqatin 'alaiha ba'du mata'il qaum id basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadayaqa bihimul jabalu faqalat hal Allahumma al'anha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusahibna naqatun 'alaiha la'natun. Seorang perempuan muda di atas onta yang dimuati sebahagian perbekalan rombongan. Tiba-tiba ia melihat Nabi SAW, tetapi gunung menyulitkan mereka lewat jalannya. Perempuan itu menghardik, hush, mudah-mudahan Allah melaknati onta ini. Nabi SAW bersabda, janganlah onta yang mendapati laknat menyertai kami. Jadi motor kan laknat, jangan naik lagi motor itu, biarin naik dewean. Nih jam dilaknat bunyi kita bilang, jangan. Nih hati-hati. Ada orang kadang-kadang isya adzan dia kerja zuhur adzan. Cepatnya adzan. Berarti mengganggu kerja. Jangan begitu. Coba dipanjangkan adzan mundur jika jam 3. Tuh, hati-hati ngomong. Paham enggak tuh? Jadi kalau motor kan laknat kawan tak usah naik lagi. Paham? Tuh kendaraan tidak? Ya sekarang kendaraan tidak nampak lagi. Mana ada orang pejalan pakai unta sekarang? Itu cuma di padang pasir keadaan. Di Arab saja dah lagi. Itu cuma bikin cerita kebun binatang. Ya ada. Sama kendaraan kita ya. Adzan. Ya insyaallah ada nanti boleh mengutuk orang yang suka melaknat melakukan maksiat. Ada nanti masa insyaallah akan datang. Wallahu alam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sahhil umurana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah kullu 'amah ya rabbana ya karim. Allahumma ishfa'na ya rabbana ya shifa'na bihablillah sabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minnakum taqabbalan sallallahu ala Muhammad.